Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita berjumpa lagi. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan mengenai pokok materi tentang Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur. Nah, kemarin terakhir kita sudah bahas baik kemampuan umum mengenai kebijakan pembinaan jabatan fungsional Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur. Kemudian di kemampuan khusus kita sudah bahas poin pertama, yaitu penyusunan dan pengadaan ASN. Teman-teman bisa cek di video sebelumnya. Kemudian juga kita sudah bahas poin kedua, yaitu kepangkatan jabatan, pengembangan kompetensi, dan pengembangan karir ASN. Kemudian kita juga sudah bahas mengenai mutasi, promosi, dan penugasan ASN, penilaian kerja, penghargaan, gaji, tunjangan, dan fasilitas ASN. Nah, yang sekarang kita akan bahas adalah poin kelima di kemampuan khusus pada pokok-pokok materi Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur. Kita akan bahas pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, serta cuti ASN. Baik, kita akan mulai pada pemberhentian. Pemberhentian ASN ini dibagi dua ya, ada pemberhentian bagi PNS dan ada pemutusan hubungan kerja bagi P3K. Nah, untuk PNS sendiri ini terbagi jadi beberapa bagian ya. Pemberhentian PNS itu alasannya menjadi beberapa bagian. Yang pertama karena APS atau atas permintaan sendiri. Nah, ini salah satunya ya, atas permintaan sendiri. Kemudian ada BUP atau batas usia pensiun. Kemudian karena perampingan organisasi. Kemudian karena tidak cakap jasmani dan rohani. Meninggal, tewas, atau hilang, melakukan tindak penyelewengan, tindak pidana atau tindak penyelewengan, pelanggaran disiplin, kemudian diberhentikan karena mencalonkan diri menjadi presiden atau wakil presiden, anggota DPRD, DPR, atau wali kota atau bupati, baik wakil maupun wali kota dan bupati. Kita akan bahas satu persatu teman-teman. Kita mulai dari atas permintaan sendiri. Nah, atas permintaan sendiri ini ada 3 opsi ya. Yang pertama bisa diterima sesuai dengan peraturan. Jadi atas permintaan sendiri pengajuan pemberhentian ini diterima, maka PNS yang bersangkutan akan diberhentikan dengan atas permintaan sendiri. Kemudian bisa juga ditunda. Ditunda itu paling lama 1 tahun bila masih diperlukan karena kepentingan kedinasan. Jadi apabila dinas masih membutuhkan, maka status permintaan pemberhentian atas permintaan sendiri ini bisa ditunda paling lama 1 tahun atas kepentingan dinas. Kemudian opsi yang ketiga adalah ditolak. Ditolaknya ini ada beberapa alasan teman-teman. Yang pertama, alasan pemberhentian atas APS ataupun pemberhentian sendiri itu ditolak bila sedang proses peradilan karena duga melakukan tindak pidana kejahatan. Kemudian yang kedua, terikat kewajiban bekerja pada instansi pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, dalam pemeriksaan pejabat yang bersangkutan, pemeriksaan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin PNS. Nah, ini seperti kasus yang sekarang viral ya teman-teman. Jadi ada salah satu pejabat publik yang sedang dalam pemeriksaan, sehingga pejabat publik tersebut akan mengundurkan diri atas permintaan sendiri, itu ditolak karena memang sedang dalam proses pemeriksaan. Kemudian yang keempat ataupun D, ini sedang mengajukan upaya banding administratif karena dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Nah, teman-teman, dalam pemberhentian ini bisa atas permintaan sendiri ataupun tidak atas permintaan sendiri. Nah, apabila PNS yang bersangkutan ini sedang dijatuhi hukuman disiplin, ini bisa berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Jadi pemberhentiannya itu dengan hormat tapi tidak atas permintaan sendiri, seperti itu. Kemudian yang kelima, sedang menjalani hukuman disiplin dan atau alasan lain menurut pertimbangan PPK. Jadi PPK punya pertimbangan sendiri ya. Apakah alasan permintaan sendiri ini bisa di-ACC ataupun tidak. Berikutnya yang kedua, ini adalah batas usia pensiun teman-teman. Batas usia pensiun ini maka PNS yang bersangkutan itu akan diberhentikan dengan hormat.
karena batas usia pensiun ya. Usia pensiun sendiri untuk PNS tergantung jenis ataupun jenjang jabatan teman-teman, sesuai kelompok dan jenjang jabatan sendiri. Kalau untuk jabatan administrator, ini jabatan administrator, jabatan fungsional ahli muda dan ahli pertama, dan jabatan keterampilan itu di 58 tahun teman-teman batas usia pensiunnya. Nah, kemudian 60 tahun untuk jabatan pimpinan tinggi, baik pratama, madya maupun utama, itu 60 tahun batas usia pensiunnya. Dan jabatan fungsional madya, itu 60 tahun. Kemudian ada batas usia pensiunnya itu 65 tahun bagi siapa? Bagi jabatan fungsional ahli utama. Jadi jabatan fungsional ahli pertama ini, ahli utama ini adalah yang paling lama ya, ada di 65 tahun batas usia pensiunnya. Itu. Oke, berikutnya karena perampingan organisasi. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini. Perampingan organisasi itu dianggap instansi itu memiliki kelebihan jumlah PNS, sehingga PNS itu bisa disalurkan ke instansi lain, teman-teman. Tapi jika tidak dapat disalurkan, maka PNS yang bersangkutan usianya lebih dari 50 tahun dan masa kerjanya lebih dari 10 tahun, maka diberhentikan dengan hormat gitu teman-teman. Jadi jika terdapat PNS yang tidak dapat disalurkan, kemudian usianya itu 50 tahun ke atas, masa kerjanya itu lebih dari 10 tahun, maka diberhentikan dengan hormat. Kemudian jika tidak dapat disalurkan, yang bersangkutan belum usia 50 tahun dan masa kerjanya pun juga kurang dari 10 tahun, maka diberi uang tunggu maksimal 5 tahun. Jadi misalkan teman-teman, usia PNS yang bersangkutan itu 40 tahun nih, kemudian masa kerjanya itu baru 5 tahun. Nah, otomatis PNS yang bersangkutan tidak akan langsung diberhentikan dengan hormat, tetapi diberi uang tunggu maksimal sampai 5 tahun. Misalkan di tahun keempat tiba-tiba ada formasi ataupun ada instansi lain yang membutuhkan, maka PNS tersebut masuk ke instansi tersebut. Tapi apabila sampai 5 tahun juga masih belum ataupun masih belum mendapatkan, maka jika 5 tahun yang bersangkutan tidak dapat disalurkan, maka diberhentikan dengan hormat dan diberi hak sesuai undang-undang. Seperti itu teman-teman. Kemudian dalam hal berakhirnya uang tunggu, jika belum mencapai batas usia 5 tahun, maka jaminan pensiun belum diberikan. Jadi jaminan pensiun misalkan batas usia menunggu uang tunggu itu usianya baru 45 tahun, yang ini tadi ya baru 45 tahun, maka jaminan pensiunnya itu diberikan nanti setelah 5 tahun kemudian atau setelah usia 50 tahun. Begitu teman-teman. Berikutnya, ini pemberhentian PNS karena tidak cakap jasmani dan rohani. Nah, tidak cakap jasmani dan rohani ini akan diberhentikan dengan hormat teman-teman. Yang diberhentikan dengan hormat ini karena tidak cakap dan jasmani, ini artinya PNS yang tidak dapat bekerja lagi dalam semua karena kesehatannya. Jadi otomatis PNS yang sakit ya. Kemudian yang kedua, menderita penyakit yang atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri atau lingkungan kerja. Misalkan ada seorang PNS yang memiliki penyakit ataupun sakit yang membahayakan dirinya sendiri ataupun lingkungan kerjanya, misalkan penyakit menular dan lain sebagainya, maka itu juga sama bisa diberhentikan karena tidak cakap jasmani dan rohani. Kemudian yang berikutnya yaitu tidak mampu bekerja kembali setelah berakhirnya cuti sakit. Ini ada hubungannya dengan cuti sakit ya, nanti cuti sakit akan dijelaskan. Cuti sakit bagi PNS itu kan 1 tahun. Apabila masih sakit maka diberikan lagi maksimal 6 bulan. Nah, apabila masih sakit maka itu termasuk ke dalam tidak cakap jasmani atau rohani. Nanti ada penjelasan tersendiri ya bagi cuti sakit bagi PNS. Berikutnya, meninggal, tewas atau hilang. Ini diberikan hak sesuai dengan undang-undang. Nah, tewas dan meninggalnya itu berbeda ya teman-teman. Jadi kategori tewas itu adalah PNS yang meninggal dunia dalam ataupun karena menjalankan tugas dan kewajibannya. Yang kedua, dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas. Yang ketiga yaitu langsung diakibatkan oleh luka cacat atau jasmani yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya atau kedinasan lain yang ada hubungannya dengan kedinasan. Atau yang keempat, karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab atau sebagai akibat dari tindakan anasir tersebut. Nah, jadi teman-teman, meninggal dunia dan tewas itu perbedaannya menurut undang-undang ataupun menurut peraturan
nomor 17 tahun 2020 ya tentang manajemen PNS itu, apabila meninggal dunia tidak ada sangkut pautnya dengan kedinasan, itu dianggap meninggal. Apabila meninggal dunianya itu ada sangkut pautnya dengan kedinasan, maka itu disebut dengan tewas. Gitu ya, sederhananya seperti itu. Nah, kemudian bila keluarga yang diberi hak kepegawaian janda atau duda dan anaknya bila tidak berkeluarga maka diberi kepada orang tuanya. Nah, jadi teman-teman, hak kepegawaiannya itu ataupun hak sesuai dengan undang-undang ini akan diberikan kepada keluarganya, baik pada janda, duda ataupun anaknya. Apabila tidak berkeluarga atau belum berkeluarga maka diberikan kepada orang tuanya sesuai undang-undang, teman-teman. Nah, kemudian itu bab hilang atau meninggal atau tewas ya. Kemudian meninggal dunia kemudian hilang ya. Nah, hilang itu jika tidak diketahui keberadaannya. Misalkan seorang PNS tiba-tiba tidak diketahui keberadaannya, terus tidak diketahui hidup atau matinya. Hilang, dianggap meninggal, dan diberhentikan secara hormat pada bulan ke-12 sejak hilang. Jadi teman-teman, misalkan seorang PNS itu menghilang di bulan Januari ini, sampai dengan Desember atau akhir Desember itu belum ketemu, maka PPK selaku pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk dengan surat keterangan ataupun berita acara dari polisi menyatakan bahwa PNS tersebut dinyatakan hilang pada saat bulan ke-12 tersebut, teman-teman. Nah, terus kemudian PNS yang hilang tersebut jika ketemu kemudian maka diangkat kembali menjadi PNS. Jika batas usia pensiun maka diberhentikan dengan hormat. Jadi PNS-nya itu misalkan menghilang pada usia 57 tahun, kemudian 22 tahun kemudian di usia 23 tahun kemudian di usia 58 tahun itu ketemu. Nah, itu kan sudah masuk batas usia pensiun, maka PNS tersebut diberhentikan dengan hormat. Kemudian jika hilangnya disengaja atau hilangnya ini memang ke atas kemauannya diri sendiri, maka PNS tersebut mengembalikan hak kepegawaiannya dan dijatuhi hukuman dinas. Misalkan hak kepegawaiannya itu sudah diberikan kepada janda, duda ataupun anaknya. Nah, maka itu harus mengembalikan ya PNS yang bersangkutan dan dijatuhi hukuman disiplin. Baik, nah itu ya. Berikutnya kita masuk pada pemberhentian bagi ASN P3K. Nah, kalau istilah P3K ini, pemberhentian itu disebut pemutusan hubungan perjanjian kerja atau saya singkat PHPK ya, pemutusan hubungan perjanjian kerja. Nah, PHPK atau pemutusan hubungan perjanjian kerja itu bagi P3K ini terbagi ke dalam 5 ya. Yang pertama karena jangka waktu perjanjian kerja berakhir, yang kedua karena meninggal dunia, yang ketiga atas permintaan sendiri atau APS, kemudian yang keempat perampingan organisasi, dan yang kelima tidak cakap jasmani atau rohani. Kita bahas satu-satu, tapi sebelum ke sini, teman-teman, di sini kita harus garis bawahi ya. Pemberhentian ASN P3K ini dengan pemutusan hubungan perjanjian kerja. Ini pemutusan hubungan perjanjian kerja ini bisa dilakukan dengan hormat. Di sini ya poin-poinnya, dan bisa juga tidak dengan hormat, teman-teman. Nah, kita bacakan satu persatu ya. Yang pertama dengan hormat. Pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri apabila yang pertama dihukum penjara paling singkat 2 tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana. Yang kedua, melakukan pelanggaran disiplin P3K tingkat berat. Atau yang ketiga, tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja. Jadi nanti teman-teman P3K itu punya perjanjian kerja dan di dalamnya itu ada target yang harus dipenuhi. Baik target kinerja maupun angka kredit itu harus dipenuhi. Apabila tidak dipenuhi, teman-teman bisa diputus hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Kemudian, pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri,
Ini apabila 4 poin ini dilakukan teman-teman oleh teman-teman P3K. Yang pertama, melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, dihukum penjara karena kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum. Jadi teman-teman, yang kedua ini adalah hukuman penjara bagi P3K yang melakukan kejahatan, dan kejahatannya ini kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan, teman-teman. Yang ketiga, menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Ini juga sama ya. Maka pemutusan hubungan perjanjian kerja terjadi tidak dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri. Yang keempat, dihukum penjara paling singkat 2 tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana. Ini juga sama. Ini poin-poinnya teman-teman. Kita masuk pada jangka waktu perjanjian kerja berakhir. Ini sama ya seperti batas usia pensiun bagi PNS, teman-teman. Nah, batas usia pensiunnya itu seperti ini, teman-teman. 58 tahun bagi jabatan fungsional, ahli muda, jabatan fungsional ahli pertama, dan jabatan keterampilan. Di sini yang nggak ada itu adalah jabatan administrasi ya, karena memang P3K itu tidak mengisi jabatan administrasi, teman-teman. Yang kedua, 60 tahun bagi jabatan pimpinan tinggi dan jabatan fungsional madya. Jabatan pimpinan tingginya ini adalah madya dan utama ya, karena jabatan tinggi pratama itu tidak dapat diisi oleh P3K. Kemudian 65 tahun bagi jabatan fungsional ahli utama. Ini sama dengan PNS ya. Cuman di sini yang tidak ada itu adalah jabatan administrasi dan jabatan pimpinan tinggi pratama. Kemudian yang kedua, terjadi pemutusan hubungan perjanjian kerja akibat meninggal dunia. Nah, ini pemutusan hubungan kerja P3K karena meninggal dunia diberikan hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang berikutnya, pemutusan hubungan perjanjian kerja atas permintaan sendiri. Nah, kalau yang tadi ya, baik yang dengan hormat ataupun dengan tidak hormat itu tidak atas permintaan sendiri. Kalau ini atas permintaan sendiri. Diputuskan hubungan perjanjian kerjanya dengan hormat sebagai P3K. Nah, tetapi ada syarat tertentu ya. Permintaan hubungan perjanjian kerjanya ini diputus ataupun disetujui ataupun ditunda sampai dengan jangka waktu perjanjian kerja berakhir. Nah, jadi teman-teman bisa saja pejabat pembina kepegawaian ataupun pejabat yang ditunjuk untuk didelegasikan kewenangan pemutusan hubungan perjanjian kerja ini memberikan ACC atau menyetujui atau tidaknya itu tergantung. Permintaannya bisa disetujui bila ini ya poin pertama. Yang pertama, memenuhi masa perjanjian kerja paling kurang 90% dan telah memenuhi masa target paling kurang 90%. Jadi teman-teman, masa perjanjian kerjanya ini ada waktunya itu minimal 90% harus tercapai. Kemudian target kinerja juga 90% tercapai. Misalkan teman-teman P3K ini diberikan perjanjian kerjanya itu 1 tahun teman-teman selama 12 bulan. Berarti 90%-nya itu harus sudah tercapai. Jadi minimal harus 10 bulan atau 11 bulan teman-teman harus sudah tercapai ya. Kemudian yang kedua, telah memenuhi target kinerja paling kurang 90%. Misalkan salah satu target kinerja itu teman-teman angka kreditnya itu misalkan bagi Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Pratama misalkan terampil itu misalkan 5 ya. Nah, poinnya itu minimal 4 teman-teman tercapai atau lain sebagainya lah. Kemudian nomor 4, permintaan pemutusan hubungan perjanjian kerja ditunda bila tidak memenuhi ketentuan poin 3 di atas. Nah, poin nomor 3 ini jika tidak dipenuhi maka ditunda ya. Apabila yang bersangkutan tidak mematuhi penundaan maka dikenakan pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Maka kategorinya itu masuk ke sini teman-teman, tidak atas permintaan sendiri, masuk ke poin ini ya. Dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Nah, PPK yang dikenakan pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat atas permintaan sendiri diberikan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan masih dapat melamar sebagai PPPK. PPPK atau P3K yang dikenakan
pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri diberikan hak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tidak dapat melamar sebagai P3K. Nah, jadi perbedaannya teman-teman di sini terlihat ya. Jadi kalau pemutusan hubungan perjanjian kerjanya ini atas permintaan sendiri, maka itu misalkan teman-teman putus hubungan perjanjian kerjanya 2023, kemudian di 2024 itu ada peta jabatan, lowongan jabatan bagi teman-teman P3K. Nah, teman-teman masih bisa melamar P3K di tahun berikutnya, baik di instansi yang sama ataupun instansi yang berbeda. Tapi apabila teman-teman diberikan pemutusan hubungan perjanjian kerjanya ini dengan hormat tapi tidak atas dasar permintaan sendiri, maka teman-teman tidak bisa melamar menjadi P3K di tahun berikutnya, gitu teman-teman. Berikutnya, pemutusan hubungan perjanjian kerja ini dapat terjadi pada P3K ketika ada perampingan organisasi. Nah, ini perampingan organisasi ini dalam hal terjadi perampingan organisasi dan kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan P3K, maka dilakukan pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat sebagai P3K. Kemudian P3K yang dikenakan pemutusan hubungan perjanjian kerja akibat perampingan organisasi diberikan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan masih dapat melamar sebagai P3K. Nah, jadi ketika teman-teman pemutusan hubungan kerja terjadi akibat perampingan, maka di tahun berikutnya bisa melakukan melamar menjadi P3K. Kemudian 3 cakap jasmani dan rohani ini hampir sama dengan yang tadi PNS ya, cuman perbedaannya di sini lebih singkat, cuman 30 hari buat P3K itu. P3K yang tidak cakap jasmani dan atau rohani karena yang pertama kecelakaan yang mengakibatkan terjadinya pemutusan hubungan perjanjian kerja, yang kedua karena sakit terus-menerus selama 30 hari berturut-turut, maka diberikan haknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, jadi perbedaannya kalau teman-teman PNS itu bisa sampai setahun setengah ya, dan itu juga harus ada surat pernyataan dari Menteri yang berhubungan dengan kesehatan atau dari Kementerian Kesehatan, dokter yang memeriksa. Kalau memang masih sakit, bisa sampai dengan setahun setengah. Tapi kalau teman-teman P3K diusahakan harus sehat ya, karena 30 hari berturut-turut teman-teman sakit, maka dilakukan pemutusan hubungan perjanjian kerja dan dianggap tidak cakap jasmani dan rohani, teman-teman. Ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 ya teman-teman, tentang manajemen P3K. Teman-teman nanti bisa pelajari lebih lanjut ya. Kemudian nomor 2, ketidakcakapan jasmani atau rohani dibuktikan berdasarkan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan. Tim penguji kesehatan dibentuk oleh Menteri Kesehatan. Tim penguji kesehatan beranggotakan dokter pemerintah. P3K yang diputus hubungan perjanjian kerja dengan hormat mendapat hak sesuai peraturan perundang-undangan. Itu teman-teman. Ini berkaitan dengan pemberhentian ASN P3K atau putusan hubungan perjanjian kerja. Tadi PNS sudah ya, P3K sudah. Ini kaitan dengan pemberhentian. Berikutnya kita masuk pada jaminan pensiun dan hari tua. Ingat teman-teman, jaminan pensiun dan hari tua ini hanya berlaku bagi PNS ya. Hanya berlaku bagi PNS. Kalau teman-teman P3K itu punya perlindungannya itu sesuai dengan perlindungan jaminan nasional ya. Jadi teman-teman perbedaannya kalau jaminan hari tua ataupun pensiun ini diberikan dari anggaran pemerintah dan dari anggaran iuran PNS yang bersangkutan. Tapi kalau P3K itu dimasukkan dalam jaminan nasional dari hasil iuran P3K sendiri. Itu teman-teman perbedaannya. Yang pertama, PNS yang berhenti bekerja berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jaminan pensiun PNS dan jaminan hari tua PNS diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian PNS. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS mencakup jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional. Sumber pembiayaan jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS berasal dari pemerintah selaku pemberi kerja dan iuran PNS yang bersangkutan. Nah, jadi perbedaannya di sini ya, jaminan pensiun bagi PNS itu ada anggaran yang diberikan dari pemerintah selaku pemberi kerja dan iuran PNS yang bersangkutan. Kalau teman-teman P3K itu artinya karena fleksibel ya, jadi teman-teman itu sesuai perjanjian kerjanya, jadi bisa diputus kapan saja baik per 1 tahun maupun per 5 tahun. Maksimal minimal 1 tahun kan perjanjian kerja, maksimal 5 tahun. Nah,
jaminan jaminan sosial nasionalnya itu ada, tapi dari iuran teman-teman P3K sendiri gitu. Kemudian poin yang kedua, jaminan pensiun ini diberikan kepada siapa saja sih? Yang pertama kepada PNS yang diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia. Yang kedua, PNS yang diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri apabila telah berusia 45 tahun dan masa kerja paling singkat 20 tahun. Yang ketiga, PNS yang diberhentikan dengan hormat karena mencapai batas usia pensiun apabila telah memiliki masa kerja untuk pensiun paling sedikit 10 tahun. Yang keempat, PNS diberhentikan dengan hormat karena perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini apabila telah berusia paling sedikit 50 tahun dan masa kerja paling singkat 10 tahun. Kemudian yang kelima, PNS diberhentikan dengan hormat karena dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun karena keadaan jasmani dan rohani yang disebabkan oleh dan karena menjalankan kewajiban jabatan tanpa mempertimbangkan usia dan masa kerja. Nah, jadi kalau jasmani dan rohaninya ini tidak melihat masa kerja ataupun usia ya, ini diberikan jaminan pensiun, teman-teman. Berikutnya, PNS yang diberhentikan dengan hormat karena dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan ataupun karena keadaan jasmani dan atau rohani dan tidak disebabkan oleh dan karena menjalankan kewajiban jabatan apabila telah memiliki masa kerja untuk pensiun paling singkat 4 tahun. Dan ini juga sama ya. Berikutnya ini kaitan dengan perlindungan ya, mungkin poin penting juga harus teman-teman tahu. Jadi perlindungan bagi PNS itu ada jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian. Ini poin A sampai C ini termasuk ke dalam jaminan nasional ya, jaminan nasional, kecuali kalau bantuan hukum. Kalau bantuan hukum ini diberikan bagi teman-teman yang mengajukan banding administratif dan memerlukan bantuan hukum gitu, teman-teman. Berikutnya kita masuk pada bab cuti ya, baik cuti PNS maupun cuti P3K. Ini kita bisa lihat perbedaannya ya. Cuti PNS itu ada 7 poin cuti, mulai dari cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting, cuti bersama, cuti di luar tanggungan negara. Kalau P3K itu memiliki 4 buah cuti, yaitu cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti bersama. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama ini cuti bagi PNS. Cuti itu diberikan oleh oleh PPK atau Pejabat Pembina Kepegawaian. PPK ini dapat mendelegasikan kewenangannya pada pejabat di lingkungan untuk memberikan cuti, kecuali yang ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. Baik, nah ini mengenai cuti ASN ya. Cuti ASN ini PNS kita bisa lihat ini cuti diberikan oleh PPK. Kemudian yang kedua, PPK dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat di lingkungannya untuk memberikan cuti, kecuali ditentukan lain dalam peraturan pemerintah atau peraturan perundang-undang lainnya. Nah, jadi teman-teman, untuk cuti ini bisa oleh PPK ataupun oleh pejabat yang diberikan delegasi kewenangan dari PPK yang berkaitan dengan cuti. Kemudian yang ketiga, cuti bagi PNS yang ditugaskan pada lembaga yang bukan bagian dari kementerian atau lembaga diberikan oleh pimpinan lembaga yang bersangkutan, kecuali cuti di luar tanggungan negara. Kita masuk ke pembahasan satu-satu ya. Yang pertama, cuti tahunan. Ini cuti tahunan berlaku bagi PNS maupun CPNS yang telah bekerja paling kurang 1 tahun secara terus-menerus berhak atas cuti tahunan, teman-teman. Kemudian lamanya hak atas cuti tahunan ini adalah 12 hari kerja dan diajukannya itu secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi kewenangan untuk memberikan hak cuti tahunan. Kemudian diberikan secara tertulis oleh PPK atau pejabat yang mendelegasikan kewenangan memberikan hak cuti tahunan. Jadi teman-teman, ketika teman-teman mengajukan cuti ini dilakukan secara tertulis, baik kepada PPK ataupun kepada pejabat yang menerima delegasi kewenangan untuk cuti. Nah, nanti secara tertulis pula pejabat yang menerima delegasi ataupun PPK itu akan memberikan hak cuti teman-teman ataupun cuti tahunannya. Nah, kemudian cuti tahunan ini adalah 12 hari kan. Apabila cuti tahunan ini di tempat yang sulit perhubungannya, jangka waktu cuti tahunan ditambah paling lama 12 hari kalender.
Nah, jadi teman-teman ketika teman-teman ini ditugaskan di tempat yang sulit perhubungannya, dalam artian di pelosok pedesaan, eee sulit untuk mendapatkan perjalanan, akses dan lain sebagainya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, itu ditambah cutinya untuk paling lama 12 hari kalender. Kemudian cuti ini ditambah per 6 hari apabila seperti ini teman-teman, misalkan ya, di tahun pertama itu teman-teman cutinya itu 12 hari teman-teman, tahun 2020. Nah, terus selama 2020 ini teman-teman tidak mengambil cuti tahunan, maka teman-teman utuh ya 2020. Masuk ke 2021, cuti tahunan teman-teman itu menjadi 18 hari kerja. Kenapa? Karena cuti tahunan sebelumnya itu dimasukkan 6 hari ya pada cuti berikutnya. Kemudian tahun 2022 ini cuti tahunan akan bertambah lagi 6 hari menjadi 24 hari. Nah, tapi kalau tahun berikutnya lagi ini nggak berlaku ya, jadi maksimal 24 hari cuti teman-teman ini. Ini cuti tahunan. Berikutnya kita masuk ke dalam cuti besar. Teman-teman, cuti besar ini diberikan bagi PNS yang telah bekerja berturut-turut lebih dari 5 tahun. Kemudian ketentuan poin pertama ini dikecualikan untuk kepentingan agama. Nah, jadi teman-teman, cuti besar ini diberikan bagi PNS yang lebih dari 5 tahun, tapi apabila ada keperluan agama, misalkan ibadah haji, tapi teman-teman PNS ini baru bekerja selama 2 tahun atau 3 tahun, itu dikecualikan. Jadi diperbolehkan mengambil cuti besar bagi PNS yang melakukan kepentingan agama meskipun belum 5 tahun. Yang ketiga, tidak berhak atas cuti tahunan pada tahun yang bersangkutan. Jadi misalkan tahun 2023 ini teman-teman mengambil cuti besar selama 3 bulan atau 2 bulan misalkan karena melakukan ibadah haji misalkan. Nah, maka teman-teman tidak berhak untuk mengambil cuti tahunan yang 12 hari itu. Kemudian yang keempat, mengajukan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi kewenangan untuk cuti besar ya. Cuti besar dapat ditangguhkan untuk paling lama 1 tahun bila kepentingan dinas mendesak, kecuali untuk kepentingan agama. Nah, jadi cuti besar ini teman-teman boleh tangguhkan ya, bisa ditangguhkan selama 1 tahun kalau memang dinas ini sedang mendesak nih, sedang sibuk-sibuknya membutuhkan tenaga teman-teman. Tapi apabila kepentingannya ini kepentingan agama, maka itu dikecualikan. Teman-teman tetap berhak atas cuti besar tersebut. Selama menggunakan hak cuti besar, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan PNS. Jadi meskipun cutinya cuti besar maksimal 3 bulan, teman-teman tetap mendapatkan hak menerima penghasilan sebagai PNS. Berikutnya kita masuk pada cuti sakit, teman-teman. Cuti sakit ini, PNS yang sakit berhak atas cuti sakit. Nah, cuti sakitnya ini bisa dilihat jika teman-teman PNS ini sakit 1 hari sampai dengan 14 hari, maka berhak atas cuti sakit. Tentunya dengan mengajukan kepada PPPK secara tertulis kepada PPK dengan melampirkan surat keterangan dari dokter. Kemudian PNS yang menderita sakit lebih dari 14 hari diberikan hak atas cuti sakit. Hak atas cuti sakit paling lama itu 1 tahun, teman-teman. Nah, apabila jangka waktu cuti sakit ini ditambah paling lama 6 bulan apabila diperlukan, berdasarkan surat keterangan tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh menteri yang berurusan dengan yang kesehatan atau menteri kesehatan, teman-teman. Nah, jadi teman-teman yang sakit ini, cuti sakitnya ini bisa sampai dengan 1 tahun. Apabila 1 tahun ternyata masih sakit, maka diberikan cuti tambahan selama 6 bulan gitu, teman-teman. Kemudian PNS yang tidak sembuh dari penyakitnya harus diuji kembali kesehatannya oleh tim penguji kesehatan. Bila berdasarkan hasil pengujian kesehatan PNS belum sembuh dari penyakitnya, maka PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena sakit dengan mendapatkan uang tunggu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, ini masuk poin yang tadi ya, teman-teman. Jadi diberikan uang tunggu sampai dengan sembuh gitu. Apabila masih tetap tidak sembuh, maka nanti termasuk ke dalam pemberhentian dengan hormat, dianggap tidak cakap jasmani dan rohani. Kemudian poin berikutnya, PNS yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit paling lama 1,5 bulan
Untuk mendapatkan hak atas cuti sakit, PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi kewenangan untuk memberikan hak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter atau bidan. Nah, ini khusus untuk yang ini ya, yang keguguran kandungan. Ini hak cutinya 1,5 bulan, teman-teman. Berikutnya kita masuk ke dalam cuti melahirkan. Nah, cuti melahirkan ini tentunya bagi perempuan ya yang melahirkan. Cuti perempuan ini yang pertama untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga pada saat menjadi PNS. Berhak untuk cuti kelahiran, cuti melahirkan. Nah, apabila anak keempat, maka teman-teman untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya pada PNS diberikan cuti besar. Jadi bisa melakukan cuti besar, teman-teman. Namanya cuti melahirkan itu adalah 3 bulan. Berikutnya ini cuti karena alasan penting. Nah, cuti karena alasan penting ini ada beberapa poin ya teman-teman yang menyebabkan cuti karena alasan penting. Yang pertama itu karena ibu, bapak, istri, suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia. Nah, salah seorang anggota keluarga di poin A, salah satu anggota keluarga yang ini ya, baik bapak, istri, ibu, suami, adik, kakak, mertua, menantu, ini adalah salah satu anggota keluarga meninggal dan menurut peraturan undang-undang PNS yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia. Kemudian melangsungkan perkawinan. Jadi apabila PNS yang bersangkutan itu berhak melakukan sesuai dengan peraturan undang-undang mengurus hak-haknya ataupun karena alasan-alasan lain, maka itu hak atas cuti penting, cuti karena alasan penting. Kemudian melangsungkan perkawinan ini juga bisa masuk dalam cuti penting, cuti karena alasan penting. PNS yang ditempatkan pada perwakilan Republik Indonesia yang rawan atau berbahaya dapat mengajukan cuti karena alasan penting guna memulihkan kondisi kejiwaan PNS yang bersangkutan. Misalkan PNS ini ditempatkan pada daerah yang memang daerah rawan tuh ya, daerah yang Bronx gitu, misalkan di Gotham City gitu teman-teman. Nah, Gotham City Indonesia gak ada ya, pokoknya di daerah rawan itu teman-teman. Nah, maka untuk memulihkan kesehatan mentalnya ini bisa teman-teman mengambil cuti karena alasan penting. Namanya cuti karena alasan penting itu ditentukan oleh PPK atau pejabat yang mendelegasikan kewenangan memberikan hak cuti karena alasan penting. Dan ini paling lama waktunya adalah 1 bulan. Jadi cuti karena alasan penting itu 1 bulan teman-teman, paling lama. Berikutnya cuti bersama. Cuti bersama ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya. Jadi presiden dapat menetapkan cuti bersama. Cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan. PNS yang karena jabatannya tidak diberikan hak cuti bersama, hak cuti tahunan akan ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang ada ya, atau yang diberikan. Jadi teman-teman, apabila PNS ini misalkan ada di bagian pelayanan, nah pelayanannya ini tetap buka pada saat cuti bersama, jadi tetap membutuhkan pelayanan untuk masyarakat. Nah, jadi nanti sebagai gantinya cuti tahunan teman-teman yang melayani di pelayanan karena masuk pada saat cuti bersama itu akan diberikan cuti tahunan tambahan. Jadi cuti tahunannya akan bertambah, misalkan 1 tahun itu 5 hari cuti bersama. Nah, untuk 5 harinya ini teman-teman itu tetap menjalankan tugas gitu misalkan. Nah, maka yang awalnya 12 hari itu ditambah 5 hari jadi 17 hari itu sesuai dengan peraturan di peraturan ini ya, peraturan nomor 17 tahun 2020 tentang manajemen PNS. Berikutnya ini adalah CLTN atau cuti di luar tanggungan negara. Ini cuti yang sangat jarang dipakai ya mungkin teman-teman, tapi teman-teman harus mengetahui ini ya, siapa tahu muncul nanti dalam soal tes CATP 3K. PNS yang telah bekerja paling singkat 5 tahun secara terus-menerus karena alasan pribadi dan mendesak dapat diberikan cuti di luar tanggungan negara. Cuti di luar tanggungan negara ini diberikan untuk paling lama 3 tahun. Jadi ini lama banget ya, bisa sampai dengan 3 tahun. Cuti di luar tanggungan negara hanya dapat diberikan dengan surat keputusan PPK serta telah mendapatkan persetujuan dari Kepala BKN. Jadi untuk cuti di luar tanggungan negara itu teman-teman mengajukannya itu harus oleh persetujuan PPK ya, tidak dapat didelegasikan, dan juga harus mendapat persetujuan dari Kepala BKN. Jadi keputusannya itu keputusan PPK, pejabat kepegawaian, dan mendapatkan persetujuan dari Kepala BKN langsung. Cuti di luar tanggungan negara ini dapat ditolak. PNS yang bersangkutan tidak menerima penghasilan selama menjalankan cuti di luar tanggungan negara
tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS. Jadi teman-teman, misalkan cuti tahunannya ini atau cuti di luar tanggungan negara ini diambil 3 tahun, misalkan maksimal kan 3 tahun, misalkan diambil selama 1 tahun. Nah, selama 1 tahun selama menjalani cuti di luar tanggungan negara, maka PNS yang bersangkutan tidak dapat menerima penghasilan dari PNS tersebut gitu. Dan juga tidak diperhitungkan pada masa kerja. Misalkan 1 tahunnya itu tahun 2020 full sama tahun 2020. Nah, masa kerja teman-teman itu sampai dengan 2021 itu 10 tahun. Nah, maka dianggap baru 9 tahun karena 1 tahun teman-teman melakukan cuti di luar tanggungan negara. Oke, kita masuk karena cuti ASN P3K. Jika tadi PNS itu memiliki 7 kali cuti atau 7 jenis cuti, di P3K ini ada 4 jenis cuti. Setiap P3K itu berhak atas atau mendapatkan cuti. Cuti diberikan oleh pejabat pembina kepegawaian. Pejabat pembina kepegawaian ini sama ya, dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat di lingkungannya untuk memberikan cuti, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. Ini sama ya seperti tadi PNS ya. Cutinya itu juga sama, cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti bersama itu harus mengajukan kepada kepada PPK, pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain yang diberikan kewenangan yang berkaitan dengan cuti. Yang pertama cuti tahunan. Cuti tahunan ini bersama dengan PNS ya teman-teman. Cuti tahunan ini diberikan bagi P3K yang telah bekerja lebih dari 1 tahun secara terus-menerus, maka berhak atas cuti tahunan. Lamanya hak atas cuti tahunan ini adalah 12 hari kerja. Diberikan secara tertulis oleh P3K atau pejabat yang menerima delegasi kewenangan untuk memberikan hak cuti tahunan. Cuti tahunan di tempat yang sulit perhubungannya jalan jangka waktu ditambah untuk paling lama 6 hari kalender. Jadi kalau PNS itu diberikannya 12 hari kalender ya. Kalau P3K ini 6 hari kalender bagi PNS yang ditempatkan di tempat yang sulit perhubungannya. Cuti tahunan dapat diberikan bagi P3K yang bekerja lebih kurang dari 1 tahun jika. Nah, jadi ini kan P3K ini berhak atas cuti tahunan, tapi bagi yang lebih dari 1 tahun. Tetapi bisa juga kurang dari 1 tahun apabila mendesak. Sifatnya mendesak ini seperti ini ya. Bapak, ibu, istri, suami, anak, dan atau mertua sakit atau meninggal dunia. Salah seorang anggota keluarga dan yang bersangkutan harus mengurus hak atas anggota keluarganya. Ini sama ya seperti poin-poin cuti karena alasan penting bagi PNS ya. Kalau bagi P3K ini dimasukkannya ke dalam cuti tahunan. Kemudian melangsungkan perkawinan pertama. Lamanya cuti tahunan itu maksimal 6 hari. Jadi kalau secara berturut-turut itu hanya bisa dilakukan 6 hari berturut-turut gitu teman-teman. Kemudian cuti sakit. Cuti sakit ini P3K yang sakit berhak atas cuti sakit. Cuti sakitnya ini 1 sampai dengan 14 hari berhak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter. PNS yang menderita sakit lebih dari 14 hari diberikan hak atas cuti sakit. Hak atas cuti sakit ini paling lama 1 bulan teman-teman. Nah, apabila 1 bulan ini belum sembuh, maka dilakukan pemutusan hubungan perjanjian kerja. Nah, ini kalau PNS itu tadi kan maksimalnya itu 1 tahun. Apabila 1 tahun belum sembuh diberikan lagi 6 bulan teman-teman. Apabila 6 bulan masih belum sembuh maka diberikan uang tunggu sampai dengan sakitnya sembuh. Apabila masih belum sembuh maka baru diberhentikan dengan hormat PNS tersebut. Ini karena tidak cakap jasmani atau rohani. Tapi apabila P3K, karena P3K itu sifatnya adalah pemutusan hubungan perjanjian kerja, apabila teman-teman P3K ini sakit selama 1 bulan pun itu akan dilakukan pemutusan hubungan perjanjian kerja. Jadi mudah-mudahan semua teman-teman yang lolos menjadi P3K itu sehat-sehat selalu teman-teman. Karena apabila teman-teman sakitnya itu 1 bulan secara berturut-turut, maka teman-teman harus berhati-hati ya. Karena teman-teman sesuai dengan undang-undang ataupun sesuai dengan peraturan pemerintah ini, teman-teman bisa dilakukan pemutusan hubungan perjanjian kerja. PNS yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling lama 1,5 bulan. Untuk mendapatkan hak atas cuti sakit ataupun cuti sakit gugur kandungan ya, PNS yang bersangkutan, ini P3K maksudnya. P3K yang bersangkutan ini
melakukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi kewenangan dalam memberikan hak cuti sakit dengan melampirkan surat dokter atau bidan. Ini sama ya seperti cuti sakit PNS ya, cuman di sini cuti sakitnya ini ya seperti ini teman-teman. Maksimal 1 bulan, bukan 1,5 tahun. Kemudian P3K yang mengalami kecelakaan karena kecelakaan kerja sehingga yang bersangkutan perlu mendapat perawatan berhak atas cuti sakit sampai dengan berakhirnya masa hubungan perjanjian kerja. Ini teman-teman, apabila kecelakaan kerja yang bersangkutan ini berhak atas cuti sakit sampai berakhir hubungan perjanjian kerja. Berikutnya ini adalah cuti melahirkan teman-teman. Untuk cuti melahirkan anak pertama sampai dengan anak ketiga ini pada saat menjadi P3K berhak atas cuti melahirkan. Lamanya cuti melahirkan adalah cuti 3 bulan. Nah teman-teman, di sini kita lihat ya, cuti melahirkan ini adalah untuk anak pertama sampai dengan anak ketiga. Jadi diusahakan P3K ini untuk anak keempat karena tidak punya cuti besar ya. Karena kalau PNS itu bisa mendapatkan cuti besar untuk anak keempat dan berikutnya. Ya mungkin diusahakan anak ketiga gitu ya, karena cuti melahirkannya ini di sini tertulis hanya untuk anak ketiga. Lamanya cuti melahirkan ini adalah 3 bulan gitu. Berikutnya cuti bersama. Cuti bersama ini sesuai dengan cuti bersamanya PNS ya. Jadi Presiden dapat menetapkan cuti bersama. Cuti bersama bagi PNS atau P3K ini mengikuti ketentuan cuti bersama PNS. Jadi ini sama ya, cuti bersama bagi PNS maupun P3K. Cuti bersama tidak memiliki hak cuti tahunan. P3K yang karena jabatannya diberi hak atas cuti bersama, hak cuti tahunan ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang diberikan. Nah jadi teman-teman ini sama ya, misalkan P3K ini di bagian pelayanan, kemudian pada saat cuti bersama harus tetap melakukan pelayanan, maka nanti cuti bersamanya ini dimasukkan dalam cuti tahunan atau cuti tahunannya yang ditambah gitu teman-teman. Oke, mungkin itu ya bab cuti, baik cuti PNS maupun cuti P3K teman-teman. Kita mungkin dari tadi sudah total pembahasan ya. Kita sudah bahas hampir semuanya teman-teman, dari kemampuan khusus ya. Mulai dari poin 1 sudah, poin 2 juga sudah, poin 3 juga sudah, poin 4 juga sudah, poin 5 juga sudah teman-teman. Poin 5 barusan terakhir adalah cuti ASN, baik cuti P3K maupun cuti PNS ya. Teman-teman, mudah-mudahan penjelasan saya bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaiannya, juga saya masih kurang. Mohon maaf teman-teman, mudah-mudahan kita diberikan kelancaran dalam menghadapi tes, kita diberikan persiapan yang matang, mudah-mudahan nanti dimudahkan dalam mengerjakan soal, dan mudah-mudahan kita diberikan kelulusan gitu teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.